Saya ingin Anda sukses, berkembang, dan maju. Jumpa lagi bersama saya, Bahar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung YouTuber Indonesia. Teman-teman, apakah ada Ononiha yang bisa memenangkan pemilihan Pileg DPR RI tahun 2024 ke depan? Silahkan jawab di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman, pada kesimpulan awal saya sangat meragukan adanya Ononiha yang bisa duduk sebagai anggota parlemen di tahun 2024 ke depan melalui dapil Sumut 2 ada daerah pemilihan Kepulauan Nias. Kesimpulan awal yang saya buat ini berdasarkan dan berkaca pada tahun 2019 yang lalu, di mana tidak ada satupun Ononiha yang bisa lolos ke Senayan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Ononiha sebagai wakil rakyat di pusat. Kesimpulan saya ini tentu saja tidak selamanya benar. Segala kemungkinan untuk tahun 2024 ini bisa saja terjadi. Apa yang menjadi kerinduan saya ini juga menjadi kerinduan kita semua. Kerinduan semua Ononiha. Kita merindukan adanya sosok Ononiha yang bisa menyuarakan suara Ononiha di tingkat nasional. Apakah selama ini tidak ada Ononiha yang duduk di Senayan sana? Tentunya ada. Saya kasih contoh Marinus Sekia. Beliau terpilih melalui daerah pemilihan Banten. Jadi secara otomatis beliau akan fokus kepada daerah pemilihannya yang diwakilinya. Dan porsi untuk Kepulauan Nias itu tidak selalu maksimal. Kemudian Yasona Hamonang Lawli memenangkan Pileg 2019 melalui Sumut 1. Dan pada tahun yang sama dia diangkat kembali menjadi Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju. Kemudian adakah Ononiha yang khusus bertarung dalam pemilihan Pileg, khususnya dapil Sumut 2 yang mencakup seluruh wilayah Kepulauan Nias dan wilayah daratan Sumatera Utara lainnya. Pada tahun 2019 ada banyak sekali Ononiha yang turut bertarung pada Pileg 2019 melalui dapil Sumut 2. Saya mencatat ada sekitar 12 orang kurang lebih. Jika mohon dikoreksi jika ada yang salah. Inilah dia. Mereka-mereka ini tidak bisa melenggang ke Senayan. Ononiha gagal mengirim wakilnya pada Pileg 2019 yang lalu. Berkaca pada Pileg 2019, dukungan Ononiha untuk putra-putri Nias terbaik itu tidak bulat. Terjadi perpecahan suara karena banyaknya Ononiha yang bertarung pada dapil yang sama. Pemilih-pemilih Ononiha juga menyebar pada caleg di luar caleg Ononiha yang sudah ada dan masih banyak lagi. Apakah hal yang sama akan terjadi dan akan terulang kembali pada perhelatan politik tahun 2024 ke depan? Ini permenungan kita Ononiha. Ononiha harus masuk ke Senayan. Saya mencatat sejarah geopolitik Kepulauan Nias ini tidak terlalu diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional di negeri ini. Tetapi jika dukungan masyarakat Ononiha ini menjadi satu dan terkonsolidasi kepada satu atau dua calon saja, maka besar kemungkinan akan mengirimkan calonnya sebagai wakilnya di Senayan setidaknya satu atau bahkan dua orang saja. Satu atau bahkan dua orang melalui dapil Sumut 2. Ini adalah hitungan saya secara pribadi jika saya lihat DPT-DPT dan saya lihat perolehan-perolehan para caleg pemenang di dapil Sumut 2 ini. Ononiha berpotensi mengirimkan dua wakilnya ke Senayan. Berikutnya, Ononiha yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mereka harus memastikan partai tempat mereka bernaung tersebut dapat lolos ambang batas 4%. Jika tidak, suara mereka akan sia-sia. Karakteristik pemilih Ononiha biasanya cenderung akan memilih calon atau caleg dari partai yang nasionalis. Perhelatan tahun 2024 ini
harus adanya caleg yang sangat populer dan dominan mendapat dukungan dari masyarakat Ononiha dengan cita-cita bersama mengirimkan 1 atau 2 orang wakil dan tidak terpecah belah dan tidak memberi dukungan kepada calon lain di luar Ononiha. Di sini harus adanya dukungan para elit di daerah-daerah Kepulauan Nias, para kepala daerah, para politisi, para akademisi, dan setiap Ononiha yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Nias. Setiap orang harus mampu menurunkan egonya dan harus legowo dan secara bersama-sama memajukan Ononiha, putra-putri terbaiknya ke Senayan. Maka secara kasat mata Ononiha dapat berpotensi mengirimkan 2 wakilnya. Jumlah caleg yang berasal dari Kepulauan Nias ini harus diminimalisir sampai hanya 2 atau 1 orang saja. Tidak perlu banyak-banyak, toh tidak akan menang semua. Tapi ketika calon dari Ononiha hanya minim antara 1 dan 2, maka dapat dipastikan menang. Kemudian seluruh kekuatan, seluruh para pemilih Ononiha harus diarahkan dan terkonsolidasi pada 1 atau 2 orang calon itu saja. Kemudian para caleg 1 atau 2 orang tersebut juga harus mampu mengambil ceruk pemilih di luar Kepulauan Nias sebagai modal tambahan untuk mendongkrak suaranya pada Pileg 2024 ke depan ini. Hal yang harus diperhatikan juga adalah jangan sampai ada pemilih Ononiha itu jatuh kepada caleg lain di luar putra-putri Ononiha. Satu hal lagi yang harus diingat adalah semua yang sudah saya sebutkan tadi akan berubah ketika sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup melalui uji materi di MK. Maka secara otomatis yang menentukan caleg, anggota legislatif oleh partai pemenang, oleh partai yang memiliki suara pada pemilu Pileg 2024 adalah partai yang bersangkutan. Bisa saja ada Ononiha yang diberi kepercayaan dan bisa juga tidak. Siapakah Ononiha yang dinilai potensial menang sebagai anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 ke depan dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 yang ada ceruk pemilih Ononiha di dalamnya? Kita tunggu hingga di bilik suara pada 14 Februari 2024 ke depan. Apakah Ononiha mampu menempatkan wakilnya yang merepresentasikan suara Ononiha di tingkat nasional? Terima kasih.